Namaku Rani. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Dalam banyak keluarga, anak pertama biasanya menjadi panutan, pemikul tanggung jawab, dan penjaga adik-adiknya. Tapi di keluargaku semuanya terbalik. Sejak ibu jatuh sakit setahun lalu, peran itu justru berpindah ke pundakku. Tanpa ada yang pernah menanyakannya. Tanpa ada yang memberikanku pilihan. Kakakku Reza anak sulung. Justru semakin jauh dari rumah. Dia pulang larut malam, lebih sering bersama teman-temannya. Dan ketika di rumah, hanya duduk di sofa menatap layar ponsel. Tidak ada sentuhan bantuan. Bahkan sekadar bertanya apakah aku baik-baik saja pun tidak. Sejak pagi, hidupku sudah dipenuhi daftar tugas yang seolah tak pernah habis. Aku bangun lebih awal daripada siapapun, memasak sarapan untuk semua, menyiapkan obat ibu, memandikannya, lalu menyapu dan mengepel lantai sebelum matahari terlalu tinggi. Sambil itu aku harus memastikan adik-adik sudah rapi untuk berangkat sekolah. Kadang, aku bahkan belum sempat mandi ketika bel sekolah hampir berbunyi. Ayah, dia bekerja keras di kebun demi menghidupi kami. Tapi entah mengapa, dia tidak pernah menegur Reza. Tidak pernah memintanya membantu, seolah keberadaan Reza hanya sebagai penghuni rumah, bukan bagian dari keluarga yang sama-sama harus berjuang. Aku pernah mencoba bicara, tapi ayah hanya berkata singkat, "Sudahlah, Ran, nanti juga dia sadar." Tapi nanti itu rasanya tak pernah datang. Aku masih ingat suatu sore, ketika aku sedang mengepel lantai, adik bungsuku Dito menangis karena ingin main keluar. Aku mencoba membujuk sambil terus bekerja, sedangkan Reza duduk di sofa, menyetel musik keras di ponselnya. Aku memintanya sebentar saja mengajak Dito ke halaman, tapi dia hanya menjawab malas. "Aku capek, Ran, kamu aja," kata itu menusukku. Capek? Apa dia tahu betapa capeknya aku setiap hari? Malam-malam adalah waktu terberatku. Saat rumah sudah sunyi, aku duduk di dapur, menatap tangan-tanganku yang kasar karena deterjen dan pekerjaan rumah. Kadang air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku masih 16 tahun, tapi rasanya hidup memaksaku untuk jadi orang dewasa terlalu cepat. Aku tidak benci Reza, tapi aku kecewa. Kecewa karena dia tidak melihatku. Tidak melihat bahwa beban ini bukan untuk satu orang. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah semua kakak seperti ini? Atau hanya kakakku yang lupa bahwa dia lahir lebih dulu bukan hanya untuk dilayani, tapi untuk melindungi? Setiap kali aku melihat ibu di kursi rodanya, tersenyum lemah kepadaku, hatiku terasa diremas. Senyum itu yang membuatku bertahan, yang membuatku bangun setiap hari meski tubuh rasanya ingin menyerah. Aku tahu kalau aku berhenti tidak akan ada yang melanjutkan. Dan itu membuatku takut. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa kuat seperti ini. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Saya doakan yang menonton video ini diberikan rezeki yang sangat besar dan dikabulkan.